Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Titi Ramisya Gagansa dengan NIM 2014-201072. Saya mahasiswa semester 5, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan medikal Beda 3. Baik, kita langsung saja pada materi yang akan kita bahas. Pengertian, sistem muskuloskeletal tubuh adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Gangguan pada sistem ini disebut sebagai gangguan muskuloskeletal yang bisa mempengaruhi fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Fungsi sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh, serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Sistem skeletal, rangka atau kerangka merupakan sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya rangka ini tersusun dari kalsium. Gerakan ialah kesanggupan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Penyokong memainkan peran utama dalam gerakan yang sempurna. Pengertian. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar, yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya keringat atau lendir. Struktur sistem integumen terdiri dari kulit dengan kelenjar-kelenjarnya, rambut, kuku, dan reseptor-reseptor khusus pada kulit. Kulit merupakan suatu organ dengan struktur yang cukup kompleks dan memiliki berbagai fungsi yang vital. Fungsi sistem integumen. Yang pertama, pelindung dari kekeringan, invasi, mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik, kimia, atau suhu. Yang kedua, penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Yang keempat, fungsi metabolik, menyimpan energi melalui cadangan lemak, sintesis vitamin D. Yang kelima, ekskresi dan absorpsi. Pengertian sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Fungsi sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengertian sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan lainnya. Saraf terdiri atas miliaran sel neuron dan sel pendukung neuroglia. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi neuron sensorik, motorik, dan konektor. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat dibagi menjadi neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerakkan sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang spinal. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sel-sel ruas tulang belakang. Tiap pasang serabut saraf otak akan menuju ke alat tubuh atau otot, misalnya ke hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh. Maka, sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama,
sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Yang kedua, sebagai alat pengendali, sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf semua organ, tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan, saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar, karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh. Maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat tubuh kita. Klasifikasi sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan percabangan saraf perifer dan sistem saraf tepi, dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Sebelum saya akhiri video ini, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terlebih lagi yang ingin menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang terakreditasi B, yang berlokasi di Jalan RW Menginsidi 6 nomor 129 Bahur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di kawasan yang strategis, mudah dijangkau oleh para mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami, jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan